Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur 442, 442. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Lewat perayaan pada kesempatan ini, bacaan-bacaan mengingatkan kepada kita padang gurun yang dibicarakan oleh Yesaya dan Yohanes Pembaptis, mengingatkan kita akan masyarakat kehidupan ini. Di dalam padang gurun yang luas dan kering serta gersang, orang tidak gampang mempunyai harapan untuk dapat hidup. Yang muncul adalah kekosongan dan keputusasaan. Namun Yohanes justru menyerukan suara yang keras di tengah padang gurun agar setiap orang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Harapan yang kuat perlu dibangun sebab Tuhan segera datang. Jika Ia datang, maka hati setiap orang tidak akan takut lagi masuk dalam padang gurun kehidupan ini. Hanya dengan persiapan kita mampu menghadapi seluruh situasi kehidupan apapun yang terjadi, dan kita melihatnya sebagai salib yang harus kita perjuangkan. Dan dengan demikian, kalau kita setia dan taat, sabar memperjuangkan hidup sepenuhnya dalam iman, itulah masa penantian kita untuk menyambut Dia yang akan datang. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di hadapan Allah kita hening, menyadari segala kelemahan kekurangan dosa-dosa kita, mempersembahkan niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini. Juga bersama dengan keluarga senantiasa memohon kesembuhan Bapak Kongfrans yang sedang dirawat. Semoga tangan Tuhan menyertai dokter yang merawat
sehingga orang tua kita, Bapak Kong Frans, dapat segera sembuh, pulih kembali, dan bisa berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat, serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sudah meninggal dunia, utamanya 7 hari berpulangnya saudari kita Lucia Vince Tambuna. Bersama keluarga kita bawa dalam doa kita pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya berseru, di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Kyrie eleison, mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Christe eleison, Christe menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Kyrie eleison, Kyrie Allah yang Maha Kuasa mengasani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan Roh-Mu. Semoga Roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Kami bersyukur atas segala pengalaman kehidupan dan senantiasa mempercayakannya ke dalam tangan kuasa-Mu, terlebih pada saat kami berada dalam keadaan lemah sakit. Kami berusaha untuk memperoleh penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu melalui usaha, utamanya para dokter dan siapa saja yang menangani orang sakit. Maka semoga kekuatan penyembuhan-Mu boleh Kau nyatakan kepada Bapak Kong Frans yang sedang dirawat. Semoga tangan Tuhan campur tangan melalui para dokter merawat dia, sehingga suatu saat orang tua kami ini sungguh mendapatkan pemulihan dan berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat, penuh semangat. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Lucia Vince Tambuna yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, saudari kami Lucia Vince Tambuna ini boleh beristirahat penuh damai dan kemuliaan-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada semua orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan,
dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Ketika hendak menyambut seorang tamu terhormat, kita biasanya akan sibuk membuat berbagai persiapan untuk menyambutnya dengan baik. Kita mau menjadi tuan rumah yang baik. Sama halnya bila kita hendak mau mengadakan suatu perhelatan besar, maka persiapan tidaklah pernah bisa diabaikan. Bahkan mungkin kita membuat panitia yang akan mengatur segala persiapan, mengawal atau mengatur jalannya kegiatan, dan memastikan bahwa semuanya akan berakhir juga dengan baik. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita sedang ada pada masa Advent, minggu kedua, masa penantian akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan kita rayakan secara sakramental lagi dalam perayaan Natal di tahun 2023 ini. Kedatangan dan penyataan kekuasaan Tuhan dipastikan dalam nubuat Nabi Yesaya dan juga warta Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan pada hari ini. Lewat Yesaya, Tuhan menegaskan datangnya pembebasan bagi umatnya. Perhambaan mereka akan berakhir dan mereka akan mendapat pengampunan. Sementara Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang datangnya pembaptisan itu, pembebasan itu. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kesaksian Yohanes adalah kesaksian tentang Yesus Isa Al-Masih, Mesia penyelamat umat manusia dan seluruh bangsa.
persiapan pribadi maupun bersama untuk menyambut Dia yang lebih besar dari Yohanes itu tidaklah boleh diabaikan, tetapi wajib dibuat agar dapat menyambutnya secara pantas dan layak. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Hal ini tegaskan oleh Nabi Yesaya. Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Perintah ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih kemudian diulangi dan ditegaskan kembali oleh Yohanes Pembaptis persis menjelang tampilnya Yesus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, untuk melaksanakan karya keselamatan Tuhan bagi kita umat manusia. Perintah untuk meluruskan dan meratakan lembah dan bukit sebagai persiapan menyambut Tuhan tidak bisa dimengerti secara harafiah saja, sebab Nabi Yesaya maupun Yohanes sebenarnya mengungkapkan bahasa simbolis yang merupakan atau merujuk pada hati dan cara hidup kita sebagai umat Allah. Artinya, umat Allah mesti menyiapkan hati yang layak bagi kedatangan Tuhan dengan mengubah cara hidupnya. Yohanes secara jelas menegaskan hal ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kesadaran bertobat Bapak Ibu Saudara terkasih sekali lagi sangat ditegaskan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, dan itu dituntut kesadaran dari diri kita karena kita yang harus menyadari dan datang di hadapan Allah. Bertobat Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih adalah cara yang paling tepat untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tobat yang sejati dimulai dari perubahan hati sesuai dengan warta Nabi Yoel. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Maksudnya adalah janganlah kita bertobat hanya dalam kepura-puraan supaya dilihat orang. Janganlah kita bertobat karena itu adalah aturan dan perintah. Tetapi kita bertobat sungguh-sungguh karena kita mau dan ingin untuk mau menyatakan tanda penyerahan diri kita sepenuhnya, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan sesama. Janganlah kita bertobat supaya kita dikagumi. Janganlah kita bertobat supaya kita dipuji oleh orang bahwa kita adalah orang yang beriman. Itu tidak cukup kalau hanya sebatas itu. Ia mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memberi sedekah, berdoa dan berpuasa supaya dilihat orang, dipuji orang dan disanjung. Tuhan Yesus mengatakan mereka itu telah mendapat upahnya. Ia bahkan mengumpamakan mereka sebagai cawan yang bersih bagian luarnya, tetapi kotor bagian di dalamnya. Atau seperti kuburan yang luarnya bersih dilabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hati yang bertobat adalah hati yang menyesal atas dosa dan kesalahan terhadap Tuhan dan sesama, serta mau memperbaikinya. Hati yang bertobat adalah hati yang sungguh percaya pada belas kasih Tuhan dan penyembuhannya dalam seluruh kehidupan. Dan hal ini bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terlebih setia untuk hidup menurut kehendak Allah dalam perbuatan dan tingkah laku yang baik. Benarlah kata-kata pemazmur ini. Sungguh keselamatan dari Tuhan
dekat pada orang yang takwa kepadanya. Dan dengan demikian orang yang takwa adalah orang yang takut akan Tuhan, dan karena takut maka berusaha untuk sungguh semakin berserah diri dan hidup semakin lebih baik. Kita bisa bertanya, mengapa Tuhan menghendaki agar kita bertobat dan menyambut Kristus? Maka dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, Rasul Petrus menegaskan alasannya, yaitu karena Tuhan ingin supaya jangan ada umatnya yang binasa. Tuhan menghendaki supaya kita yang telah diciptakan menurut cita dan gambarannya sungguh tetap ada bersama dengan Dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Karena sadar sepenuhnya bahwa dosalah yang membuat kita terpisah dari Tuhan dan jauh dari Allah. Tetapi lewat pertobatan dan kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan, maka kita akan kembali bersama dengan Sang Pencipta kembali. Saudara-saudari terkasih, kedatangan Kristus ke dunia memulai masa baru bagi umat Allah. Yohanes Pembaptis menegaskannya seperti ini. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ia sebenarnya adalah pemenuhan dari nubuat para nabi, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas semua umat-Nya. Dan lewat Kristus, kita semua dituntun untuk hidup baru dalam Roh Kudus. Hidup sejati dalam tuntunan Roh Kudus akan nampak dalam buah-buahnya. Dan itulah buah iman, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itulah buah-buah roh yang harus kita nyatakan sebagai buah pertobatan. Semoga hidup beriman kita berbuah melimpah sehingga kita layak menyambut Kristus saat kedatangannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu sabar dan setia pada janjinya. Semoga kita bekerja bersama-sama dengan penuh harapan dan keberanian, supaya Yesus Putranya datang dan semakin hidup dalam hati semua orang. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan percepatlah kedatangan putramu. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus,
yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghisapan dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain, maupun orang yang satu terhadap orang yang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain, berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi orang-orang lapar dan semua yang menderita. Ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga baru dan bumi baru dengan meluruskan jalan hidup kami yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan tahbisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsignor Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu, dan secara khusus segenap panitia perayaan tahbisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya untuk kesembuhan Bapak Kongfras yang sedang dirawat. Semoga Tuhan menyertai dokter dan siapa saja yang menanganinya, yang merawatnya. Berkati seluruh sarana pengobatan baginya. Semoga Bapak Kongfrans dapat segera sembuh, pulih kembali, dan lakinya boleh berkumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat untuk semakin bersatu menikmati rahmat cinta kebersamaan kesatuan sebagai satu keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah mendahului kami, seluruh sanak keluarga kami. Terlebih bersama keluarga mendoakan Lucia Vince Tambuna
yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Semoga dengan balas kasih-Mu ya Bapa, Engkau menganugerahkan hidup abadi kepada saudari kami Lucia Pince Tambuna, dan dengan demikian dia berada bersama dengan para kudus-Mu di surga, menikmati perjamuan-Mu yang kudus, dan menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan bersiarah di muka bumi ini. Kuatkan seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, sehingga kami melihat apa artinya hidup dengan saling mengasihi dan mengabdi kepada-Mu. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Kita antarkan persembahan kita dengan puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Ada di Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 439. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh, Kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia, menjadi korban yang kudus. Di kayu salib Kau tebus segala dosa dan celah. Atas kumandang nama-Mu, penghuni surga bersujud, pun alam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Di hari kedatangan-Mu, ya Hakim Maha Mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteru. Syukur, pujian dan sembah pada-Mu diberi terus, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus Putra-Mu yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Peliharalah roh, jiwa, dan raga kami, sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putra-Mu yang penuh kemuliaan,
Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman, dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kolekte pembangunan atau pemeliharaan gereja akan dijalankan bersama dengan kolekte untuk tabisan uskup koadjutor, sehingga ada dua kolekte yang akan dijalankan, hijau untuk pembangunan dan warna merah atau warna yang lain untuk tabisan uskup. Dan ini akan berlangsung sampai pada akhir Januari, sehingga ada intensinya bagi kita untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan keuskupan dan juga perencanaan paroki kita. Terima kasih. Pengumuman gereja untuk minggu ini. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu tanggal 2 dan 3 Desember sebanyak 16.372.000. Kolekte Jumat pertama 1.560.000. Amplop Advent 6.900.000. Kolekte pembangunan 10.738.000. Kolekte pembangunan Jumat pertama 980.000. Sumbangan-sumbangan dari Rukun Santa Maria 550.000. Dari Yohan Agustina 200.000 dan dari KMK UNAS 250.000. Yang kedua akan saling menerima sakramen perkawinan Herson Sutantio dan Clara Tetrawan, pengumuman ketiga. Lukas Lagu dan Hesli Irianti, pengumuman ketiga. Melly Tansil dan Dean Chen, pengumuman kedua. Fernando Alexander Cahyadi dan Priscilia Jennifer Kwan, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Aula Paroki lantai 1. Keempat, diharapkan kehadiran lansia untuk menghadiri undangan Kid Star pada hari Kamis 14 Desember 2023 di Sekolah Kid Star. Lansia akan berkumpul di Gereja Andalas jam 7 pagi dan akan berangkat bersama. Kumpul tanggal 14 Desember jam 7 pagi. Yang kelima, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas dilaksanakan pada Senin 11 Desember pukul 17 di Aula Paroki lantai 1. Keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 17 Desember. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya disilakan ke kantor sekretariat pada hari kerja. Ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember. Tanggal 19 Desember pukul 16.30. Kedelapan, sehubungan dengan rangkaian upacara tabisan uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 dan tabisannya tanggal 1 Februari 2024, maka akan dijalankan kolekte kedua seperti yang diumumkan oleh pastor paroki tadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, semua dengan sekali lagi pengumuman yang terakhir itu, karena ada intensi khusus maka kita juga tetap mengupayakan. Kita pernah berpikir bahwa mungkin kita gabungkan saja di kolekte kedua, tetapi karena memang intensinya memang diumumkan seperti itu, sehingga tetap kita upayakan, karena memang tentu banyak hal yang mulai terpikirkan, walaupun memang kita tahu bahwa ini menjadi sesuatu yang berat. Lagi ada di masa Advent, ada juga kota Advent dan mungkin yang lain, tetap sekali lagi bukan jumlahnya dan bukan keharusan, tetapi ini siapa tahu ada yang mengintensikan khusus dengan hal itu. Selain yang telah ditunjuk langsung oleh panitia yang dibentuk oleh panitia tabisan uskup koadjutor, maka yang disampaikan kepada kami di paroki adalah menjalankan kolekte khusus untuk tabisan ini. Ada juga panitia sudah menghubungi beberapa orang tentunya, dan kepada mereka yang telah ditunjuk
kiranya itu dilaksanakan saja sesuai dengan petunjuk yang ada. Hanya saja untuk kita di Andalas ini perlu saya sampaikan bahwa karena sudah ada yang menyampaikan kepada saya, maka kepada mereka bertiga saya minta supaya itu juga tetap dijapri kepada saya, sehingga pada saat mereka bertanya saya bisa menjawab, dan dengan demikian apa yang kita harapkan bersama itu tetap berjalan bersama-sama. Jadi itu saja, jangan sampai ada yang berpikir kenapakah pastor harus meminta lagi itu, padahal kami langsung menunjuk ke paroki masing-masing. Tapi karena saya pikir bahwa mungkin karena umat masih percaya kepada paroki, maka tentu juga bercalanya kepada paroki. Dan dengan demikian itu juga saya kira wajib saya sampaikan. Jadi saya kira itu saja. Jangan sampai kita merasa bahwa kita kan langsung ditunjuk dari keuskupan, kenapakah pastor paroki harus tahu soal itu. Sekali lagi, ya saya tidak bisa menginformasikan apa yang saya tidak tahu, tetapi kalau saya tahu maka saya akan informasikan, dan dengan demikian itu mungkin juga akan menjadi bagian dari kenyamanan umat kita di paroki ini. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sehubungan dengan ini. Lalu kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas partisipasi kita, kebersamaan kita pada kesempatan ini. Seluruh petugas pelayan, baik pembaca lektor, pemazmur, predikon pembagi komuni, misionar, dirigen bersama dengan organis dan kolektan, seluruh umat yang hadir, kelompok dekorasi dan sound system, kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan partisipasi kita. Moga-moga semakin berjalan dengan baik, semakin membuat kita bersatu untuk boleh menghayati hidup iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 450. Maria, kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melipihi kaummu, perihal tugas dan rahmat. Engkau mengikut putramu di jalan salib yang berat. Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu, bersama gereja putramu kepada Tuhan Allahmu. Terima kasih, selamat malam.